Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kali ini kita dari kelompok 6, kita akan mempresentasikan tentang chapter 14 dan chapter 15. Nah, chapter 14 ini kita membahas tentang engaging consumer and communicating customer value, dan chapter 15 advertising and public relation. Next aja. Next. Nah, di chapter 14 ini tuh menjelaskan tentang penciptaan dan pengkomunikasian consumer value dengan jelas, dengan cara yang lebih persuasif. Nah, alat marketing mix promosi itu bukan cuma alat tunggal yang satu gitu, melainkan campuran dari beberapa alat untuk advertising. Nah, di bawah konsep integrated marketing communication, perusahaan akan mengkoordinasikan elemen promosi ini untuk melibatkan pelanggan dan membangun pesan yang jelas, konsisten, dan juga menarik tentang organisasi dan produknya. Next. Oh ya, nanti alat komunikasi marketing yang lebih spesifik itu akan dijelaskan lebih lanjut di chapter-chapter selanjutnya. Nah, tapi khusus untuk di chapter 15, kita akan membahas tentang alat advertising dan public relation. Nah, kita langsung aja ke the promotion mix. Nah, tadi kan kita udah jelasin ada bauran marketing. Promotion mix ini tuh bukan cuma alat tunggal, tapi itu campuran dari berbagai alat yang bisa digunakan marketer untuk mempromosikan produk atau brandnya. Nah, uh, terdiri dari bauran advertising spesifik seperti public relation, personal selling, self promotion, dan direct marketing tools yang bisa digunakan perusahaan untuk melibatkan konsumen, mengkomunikasikan customer value secara persuasif, serta membangun customer relationship. Next. Nah, alat promosinya itu bisa dikategorikan jadi beberapa major promotion tools. Tadi kan udah disebutin ada advertising, public relation, personal selling, sales promotion, dan direct marketing tools. Nah, yang pertama ada advertising. Nah, advertising ini tuh lebih ke bentuk non personal dan promosi ide. Nah, ini tuh bisa dalam bentuk broadcast print, online, mobile, outdoor, dan lain-lain. Itu yang biasa kita temuin gitu loh, yang biasa kita sebagai konsumen tuh sering lihat dan langsung lihat, karena advertising ini bentuknya lebih ke non personal dan lebih ke promosi ide. Terus si public relation ini tuh lebih ke gimana perusahaan itu membangun hubungan baik dengan stakeholder publik perusahaan maupun internal perusahaannya, uh, agar mendapatkan publisitas yang menguntungkan. Nah, ini tuh penting banget buat perusahaan untuk membangun citra perusahaan yang baik di mata stakeholdernya. Uh, bisa jadi dengan kayak citra perusahaan dalam membangun uh, membangun nilai baiknya, atau enggak gimana cara dia menangani rumor atau lain-lainnya. Nah, ini tuh si public relation promotion tools ini tuh bisa termasuk press release, sponsorship event, atau web page. Next. Nah, kemudian ada personal selling. Nah, personal selling itu lebih ke perusahaan itu mendekati konsumen secara pribadi gitu. Kayak mereka punya tenaga penjualan perusahaan, sales yang emang datang langsung ke konsumennya untuk menawarkan produk-produknya, melakukan penjualan dan membangun hubungan pelanggan. Ya mungkin nggak cuma menjual barang ya, tapi juga gimana mereka mendekati konsumen secara langsung untuk mendapatkan feedback juga, baik feedback untuk produknya maupun untuk brandnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan self presentation, trade shows, dan insentif program. Next. Enggak, no, jangan next. Back. Ada sales promotion, back dulu sebentar. Tadi ada sales promotion. Nah, ini tuh lebih ke ini yang sering banget kita rasakan sih, kayak insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk, kayak diskon, terus ada kupon, terus ada buy one get one, atau enggak Harbolnas dan lain-lain. Nah, ini tuh ya tadi bisa berlaku seperti diskon, kupon, demonstration, dan lain-lain. Terus next,
direct and digital marketing tools. Ini tuh gimana si perusahaan itu terlibat langsung dengan konsumen individu dan komunitas pelanggan yang ditargetkan. Jadi next, si direct and digital marketing itu sebenarnya mirip sama personal selling, tapi mereka itu memanfaatkan digital marketing untuk mendapatkan feedback secara langsung gitu. Sama kan tadi kayak personal selling, tapi dia menggunakan digital marketing tools. Nah, dia tuh jadi menggunakan digital marketing tools untuk ya mendapatkan tanggapan langsung dan membangun hubungan dengan pelanggan gitu. Bisa termasuk direct emails, direct mails, katalog, dan sosial media. Next. Integrated marketing communication. Nah, integrated marketing communication ini itu apa ya? Sekarang konsumen, pasar, dan cara untuk melakukan komunikasi marketing itu tuh udah berubah karena komunikasi marketing itu udah berkembang dengan sangat cepat. Marketer tuh mampu mengembangkan berbagai teknik komunikasi media massa yang efektif untuk mendukung strategi penjualan produk berstandar tinggi. Nah, perusahaan ini tuh apa ya? Udah bukan cuma melakukan iklan di media massa, udah bukan cuma melakukan kayak sales yang biasa aja gitu, tapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih terintegrasi, sehingga menghasilkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, perusahaan ini tuh nggak jarang melakukan investasi besar-besaran. Nah, demi menjangkau puluhan juta pelanggan dengan satu iklan gitu loh. Dengan perkembangan teknologi dan dengan perkembangan strategi yang pesat ini tuh para manajer juga menghadapi tantangan baru dan peluang baru nih. Nah, bisa kita lihat di next slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Next. Nah, kan tadi udah jelasin kalau komunikasi marketing itu berkembang dengan pesat. Nah, sekarang tuh kita bakal bahas yang namanya new marketing communication model. Jadi marketing communication model tuh udah baru banget sekarang tuh. Jadi kayak nggak bisa disamain dengan cara marketing yang dulu. Kalau misalnya dulu kita pasti pakai media tradisional, kayak cuma koran, terus kita cuma pakai iklan TV biasa, kita pakai bahkan buku kuning yang phone book itu. Maksudnya sekarang melakukan marketing communication tuh udah banyak banget medianya, udah banyak banget caranya untuk menjangkau pelanggan, dan tentu dengan adanya teknologi juga membantu perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen gitu. Nah, perubahan pertama itu kan tadi terjadi di sisi konsumen tadi. Konsumen itu dengan adanya teknologi, dengan adanya internet, mereka tuh lebih gampang untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi. Jadi mereka tuh nggak cuma mengandalkan informasi yang dikasih oleh marketing, oleh perusahaan, atau oleh advertiser, tapi mereka juga bisa bisa dapat dari internet, mereka bisa dari word of mouth dari orang lain, mereka bisa let's say viral di media sosial. Kayak dengan teknologi yang berkembang ini tuh si konsumen bisa dapat informasi tentang produk, tentang brand tersebut tuh dari banyak banget media gitu. Terus selanjutnya selain konsumen, si strateginya juga harus berubah karena konsumennya berubah, masa kita pakai strategi yang biasa kan enggak. Jadi strategi pemasaran juga ikut berubah. Nah, semakin banyak nih program pemasaran program marketing yang dirancang untuk lebih melibatkan pelanggan dan membangun hubungan pelanggan di pasar gitu kan. Jadi ditambah dengan adanya kemajuan teknologi digital yang pesat ini menyebabkan perubahan yang luar biasa nih dalam cara perusahaan dan pelanggan itu berkomunikasi satu sama lain. Nah, ketika lingkungan komunikasi di pasar itu bergeser, begitu pula peran komunikasi pemasaran. Jadi nggak cuma marketer mempromosikan produknya and that's it, terus konsumen beli produknya, nggak cuma sampai di situ, tapi sekarang itu dewasa ini si komunikator pemasaran ini, marketer ini tuh punya andil yang lebih luas gitu. Daripada cuma naruh iklan di TV, naruh iklan di cetak, atau cuma kayak promosi-promosi kecil. Kayak sekarang marketer tuh banyak yang memandang diri mereka secara lebih luas sebagai manajer pemasaran konten. Jadi mereka tuh lebih ke bikin konten untuk untuk membuat, untuk menginspirasi dan berbagi pesan gitu loh. Lebih sesuatu yang lebih integrated, sesuatu yang lebih value gitu. Mereka lebih menekankan value dari merek tersebut. Jadi bukan cuma sekadar beriklan lagi, tapi
ini tentang konteks dan saluran gitu, tentang konteks dan koneksi antara pelanggan dan perusahaan serta juga si produk dan brandnya gitu. Ini tuh tentang memetakan perjalanan pelanggan mulai dari percakapan dengan konsumen sampai ke titik di mana pelanggan itu melakukan sampai berada titik di mana advokasi di berbagai titik kontak untuk melakukan perjalanan integrasi ini. Next. Nah ini tuh, tadi kan kita bahas integrated marketing communication. Terus kenapa sih ini tuh penting? Nah, ini tuh penting banget karena tadi si marketing yang dilakukan ini tuh gak bisa cuma di masa sekarang itu marketing itu nggak bisa cuma dilakukan dengan ngasih tau iklan ini, promosi ini, terus harapannya si konsumen itu bakal beli produknya, enggak, tapi sesuatu yang lebih terintegrasi, sesuatu yang lebih besar. Nah, ini integrasi itu termasuk ke pemilihan media apa aja bisa dipakai, terus tadi kan juga udah dijelasin kalau misalnya si melakukan marketing ini tuh nggak cuma udah lebih ke sesuatu yang konten, sesuatu yang membuat orang tuh bisa menginspirasi dan berbagi pesan yang lebih luas gitu, sehingga marketing communication yang lebih terintegrasi akan membuat hal tersebut itu menjadi lebih efektif gitu. Nah, integrasi juga termasuk dalam pemilihan media apa aja yang bisa dipakai oleh perusahaan. Jadi kayak nggak cuma asal ditaruh di TV, taruh di media cetak, enggak, tapi lebih sesuatu yang terintegrasi. Let's say uh, 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 misalnya di sosial media sekian banyak melakukan marketingnya, terus juga taruh di TV, juga taruh di billboard, taruh juga di tempat yang orang tuh sering lewat. Jadi kayak integrasi komunikasi pemasaran itu menjadi sangat penting karena bisa menentukan efektivitas dari marketing tersebut. Next. Next. Nah, tadi kan kita ngomongin integrasi marketing itu, stop di situ aja. Nah, tadi kan kita ngomongin gimana integrated marketing communication itu tuh memberikan pesan yang lebih, dan tapi kalau misalnya si marketing tersebut ternyata nggak efektif juga kan percuma. Nah, salah satu cara untuk membuat marketing tersebut menjadi efektif adalah dengan memahami nih communication proses yang baik tuh gimana sih. Jadi komunikasi pemasaran itu kan harus membentuk program promosi yang terkoordinasi dengan baik untuk mendapatkan respon audiens yang diinginkan. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang mendapatkan respon yang diinginkan gitu loh sama si marketer. Jadi kayak untuk berkomunikasi secara efektif, marketer tuh harus paham cara kerja komunikasi gitu. Sebagai dasar ada 9 elemen yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan konsumen terutama. Yang pertama adalah ini ada alur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Mungkin sekarang elemen yang pertama adalah pengirim, terus elemen yang selanjutnya ada penerima. Jadi kayak komunikasi yang efektif itu harus ada pengirim dan harus ada penerima gitu. Terus yang kemudian ada pesan dan media. Jadi kayak selain ada pengirim dan penerima, harus ada pesan dan media yang ingin disampaikan. Media apa, lewat mana disampaikan pesan tersebut. Pesannya juga harus pesannya juga nggak boleh asal, pesannya juga harus appealing, pesannya juga harus mengedepankan beberapa aspek gitu loh, agar si penerima ini tuh paham gitu sama pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim. Terus elemen-elemen lainnya ada encoding, decoding, respon, dan umpan balik. Jadi kayak selain cuma ini ada pengirim, ada penerima, terus ada pesan dan udah tahu medianya apa, ada encoding, decoding, respon, dan umpan balik yang harus punya jalur juga agar si komunikasi tersebut tuh menjadi efektif. Nah, terus elemen terakhir adalah kita harus mengkonsiderasi adanya noise. Adanya noise ini tuh bisa mempengaruhi sistem yang udah kita bikin sebelumnya dengan 7 elemen yang ada, dengan
8 elemen yang ada. Nah, si noise ini tuh bisa kayak, mengganggu si 8 elemen yang tadi. Jadi kayak ini juga harus dikonsiderasi, harus diantisipasi oleh pengirim pesan, agar pesan yang disampaikan itu menjadi efektif. Next. Nah, gimana sih caranya mendevelop marketing communication yang efektif? Nah, kita tuh bakal ngebahas 6 step. Next. Nah, dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi terintegrasi yang efektif, marketer itu harus melakukan beberapa hal. Ada yang namanya identifikasi audiens. Terus juga nanti kita bakal bahas tujuan komunikasi, communication objective. Terus kita juga bakal bahas designing message. Kita juga bakal bahas media apa yang digunakan. Terus source pemberi pesan itu kayak siapa, dan gimana kita mengumpulkan feedback dari konsumen. Nah, yang pertama itu targeted audience. Nah, kita tuh sebagai marketer untuk melakukan marketing efektif, kita tuh harus tahu dulu targeted audience kita apa. Tadi kan kita sebagai pengirim, kita harus tentu ini siapa penerima kita, siapa yang mau kita sampaikan pesannya gitu. Dengan mengidentifikasi audiens ini tuh, nantinya bisa mempengaruhi kayak keputusan dalam mengkomunikasikan sebuah pemasaran. Jadi kayak tadi pesan apa yang mau dikasih, terus media apa yang dipilih kan, terus encoding decodingnya kayak gimana, kita pengen responnya kayak gimana. Nah, jadi menentukan target audiens itu menjadi hal yang step awal yang cukup penting. Bukan. Yang kedua kita punya, setelah menentukan si targeted audience, kita itu harus menentukan communication objektifnya tuh kayak gimana. Next aja. Next. Nah, si sebagai konsumen kita tuh harus tahu nih konsumen itu ada di stage mana sih. Nah, stage ini tuh kenapa penting banget diketahui, karena ada beberapa stage yang bisa dilewati oleh konsumen sampai pada akhirnya mereka tuh benar-benar ngebeli si produknya. Kayak kayak kita sebagai marketer tuh harus tahu objektif apa yang bakal kita pakai, karena konsumen tuh ada di stage ini loh. Let's say misalnya kita mau membangun awareness dan knowledge dari si konsumen. Nah, berarti objektif yang dipakai itu akan berbeda ketika kita menghadapi konsumen yang emang udah punya preferensi terhadap produk tersebut gitu. Jadi kayak mengetahui stage decision making prosesnya konsumen itu juga bisa membantu bisa membantu kita untuk mengetahui objektif apa yang bakal kita pakai dalam mengkomunikasikan marketing kita. Next. Selanjutnya designing message. Designing message itu kan tadi kita udah bahas yang namanya pengirim sama penerima. Terus kita juga sekarang harus bahas nih pesan apa yang mau disampaikan gitu kan. Objektifnya tadi kita udah tahu, terus sekarang kita benar-benar mendesain, pesannya tuh mau ini loh. Kayak tujuan pesannya udah tadi kan objektifnya. Terus designing message-nya benar-benar apa aja yang harus kita sampaikan agar objektif tersebut tuh sampai ke si penerima gitu. Nah, gimana caranya melakukan di step itu gimana caranya melakukan marketing yang efektif itu dengan mengetahui appeal apa yang bakal kita pakai. Kayak pesan itu tuh harus appealing, pesan itu tuh harus menarik buat konsumen. Gimana caranya kita menarik konsumen dengan menerapkan dengan menerapkan respon yang diinginkan oleh konsumen. Iya, jadi kita tuh dalam mendesain message yang mau kita kasih itu gimana caranya kita menentukan konten apa sih yang mau dikasih ke penerima. Terus gimana kita menentukan structure dari pesan tersebut dan gimana format yang kita tentukan untuk menyampaikan pesan yang efektif ke penerima gitu. Next. Nggak? Jangan. Terus choosing communication channels and media. Nah, channels and media ini juga sangat penting. Tadi kan selain ada pengirim, penerima, kita juga ada pesan yang mau kita sampaikan. Nah, media apa yang kita pakai itu juga penting. Media itu dibagi dua, ada personal communication dan non-personal communication. Personal communication ini cenderung dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Kenapa? Karena lebih ke
koneksi personal gitu loh. Mereka tuh lebih lebih kayak, chat face to face, chat one on one gitu kan. Terus juga, eee, si konsumen bisa lebih bebas, lebih fleksibel untuk, memberikan feedback dan lain-lain gitu. Jadi cenderung lebih ke personal kayak misalnya, via chat, WA, via chat Shopee chat or something gitu kan. Nah, terus ada non personal, non personal communication. Nah, ini tuh biasanya dipakai oleh perusahaan besar kayak mereka tuh kan besar banget. Maksudnya mereka kan perusahaan besar, mereka nggak bisa melakukan, komunikasi yang satu-satu gitu loh. Jadi mereka cenderung, eee, komunikasi ini tuh cenderung minim kontak dengan konsumen. Jadi biasanya dilakukan dengan ya udah mass communication gitu loh, bukan yang benar-benar, oh feedback-nya satu-satu atau gimana gitu, kayak terfilter sendiri gitu. Next. Eee, Message, oke. Yang terakhir yang kelima ada message source. Message source ini tuh sangat penting banget, kayak konsumen itu ada beberapa hal yang bikin konsumen itu mau menerima informasi dan nggak mau menerima informasi. Nah, message source ini tuh terlepas dari, jenisnya dalam komunikasi pemasaran, pemilihan sumber ini tuh jadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas dari penyampaian pesan tersebut. Nah, ini tuh jadi penting karena komunikasi pemasaran juga bisa bergantung pada bagaimana cara audiens memandang sumber pemberi pesan tersebut. Kayak kalau di sini tuh ada 2 jenis, sumber yang dipakai biasanya, ada sumber kredibel dan sumber atraktif. Nah, sumber kredibel ini tuh biasanya dipakai di, pesan yang, apa ya, si pesan yang kita tuh membutuhkan internalisasi dari konsumen. Jadi kayak misalnya, pesan yang bikin si sumber ini tuh bikin konsumen tuh percaya karena si, sumbernya ini tuh kredibel, atau enggak mereka tuh berpengalaman, atau enggak emang mereka tuh bekerja di bidang itu. Jadi kayak mereka tuh si konsumen tuh lebih terinternalisasi, lebih 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 paham dengan, pesan yang ingin diberikan karena, si sumbernya itu dianggap sebagai sumber yang kredibel. Terus selain itu juga ada sumber yang atraktif. Nah, sumber ini tuh lebih ke untuk menggugah atau mempersuasi audiens agar tertarik untuk, menggali lebih dalam tentang produk tersebut gitu. Biasanya oke, next, enggak, oke. Oh, no, back back, eee, iya, collecting feedback itu kan selain kita memberikan, pesan, selain kita cuma oke ngasih pesan doang, ini juga si marketing juga harus tahu nih feedback dari konsumen itu kayak gimana. Apakah marketing yang dilakukan mendapatkan respon yang diinginkan atau enggak, marketing yang dilakukan ini efektif atau enggak, marketing yang dilakukan ini tuh bisa mendongkrak penjualan atau tidak gitu kan. Jadi kayak, eee, mendapatkan feedback, collecting feedback ini tuh sangat penting gitu untuk, selanjutnya mengevaluasi apakah marketing yang dilakukan sudah, sesuai dengan target atau belum. Nah, cara yang bisa dilakukan itu bisa kayak, research, melibatkan pertanyaan-pertanyaan ke konsumen tentang apakah mereka ingat sama pesannya atau enggak, mereka sering nggak lihat pesannya atau enggak, mereka find it annoying atau enggak melihat pesan-pesan itu, sering banget gitu kan misalnya. Terus juga gimana attitude towards brand dan towards produknya, gimana attitude, konsumen, apakah mereka jadi cuma sekedar kepo atau mereka jadi membeli produk tersebut dan ya lain-lain. Next. Oke, selanjutnya saya Abdurrahman Rizudin akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana seorang marketer itu akan mengatur total promotion budget dan juga promotion mix-nya. Next, boleh. Nah, di sini nantinya kita akan melihat ada 4 metode dalam mengatur total promotion budget. Di mana yang pertama yaitu ada affordable method, di mana pada metode ini perusahaan itu hanya memperkirakan budget seberapa budget yang dapat dicapai oleh perusahaan. Biasanya perusahaan itu akan mengurangi dari operational budget mereka sehingga mereka akan menggunakan budget yang tersisa itu untuk promotional budget. Lalu yang kedua itu ada percentage of sale method, di mana perusahaan ini akan
mengatur budget promosionalnya berdasarkan dari persentase tertentu dari penjualan ataupun penjualan saat ini ataupun yang diperkirakan di masa depan, ataupun juga bisa diatur dengan mengacu pada persentase dari harga jual unit. Biasanya perusahaan itu akan men-set budget seberapa budget yang dibutuhkan untuk mencapai pada suatu persentase sales tertentu. Nah, selanjutnya itu ada competitive parity method, di mana perusahaan ini akan men-set promotional budgetnya itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh kompetitornya. Next, boleh. Nah, lalu metode yang terakhir yaitu objective and task method, di mana perusahaan ini men-set promotional budget itu dengan 3 proses ini. Yang pertama itu defining specific promotion objective, mendefinisikan secara spesifik promotion objektifnya. Lalu yang kedua itu determining the tasks needed to achieve the objective, menentukan apa saja tugas yang dibutuhkan dalam mencapai promotion objectives yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada estimating the cost of performing these tasks, di mana perusahaan akan mengestimasi biaya yang dikeluarkan dalam melakukan tugas-tugas yang tadi sudah dijelaskan. Nah, total dari estimasi tersebut yang nantinya akan menjadi promotional budget. Next. Nah, lalu setelah mengatur promotional budget, di sini perusahaan juga harus membentuk secara umum promotional mix yang digunakan. Nah, di sini kita akan membahas 2 bagian, di mana pertama kita akan membahas mengenai sifat dari masing-masing promotional tools, dan juga yang kedua akan membahas mengenai bagaimana strategi dari promotion mix. Next. Nah, mungkin tadi di awal udah dijelaskan mengenai berbagai promotional tools yang dapat digunakan oleh perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sifat dari promotional tools tersebut. Nah, yang pertama itu ada advertising. Advertising ini pertama sifatnya itu dia dapat menjangkau banyak pembeli yang tersebar secara geografis dengan biaya yang rendah per exposure-nya. Di sini harus ditekankan pada biaya rendah per exposure. Jadi yang dimaksud biaya rendah itu di mana jika dibagi-bagi per unit itu secara overall itu advertising cost itu dapat dikatakan murah. Nah, di sini advertising itu dapat menjangkau banyak pembeli. Seperti yang kita tahu, iklan itu bisa melalui berbagai medianya seperti televisi, media online, dan berbagai media lainnya itu dapat menjangkau banyak sekali pembeli, dan juga tidak terbatas dari aspek geografis. Lalu yang kedua gitu, enables to repeat a message many times, di mana dengan advertising ini kita bisa melakukan pengulangan mengenai message yang kita sampaikan melalui media yang sudah kita pilih. Lalu yang ketiga itu, dengan advertising ini perusahaan itu bisa mendramatis dari aspek produk yang mereka inginkan, di mana dengan menggunakan berbagai komponen seperti visual, print, audio, ataupun color dari warna dari iklan tersebut, perusahaan itu dapat mendramatisir dan meningkatkan engagement dari konsumen itu melalui advertising ini. Lalu yang keempat ada advertising juga bisa digunakan untuk menciptakan long term image pada suatu produk ataupun suatu brand. Dan yang terakhir itu advertising juga bisa digunakan untuk men-trigger suatu pembelian yang secara cepat. Namun di sisi lain ada juga berbagai kelemahan dari advertising ini. Pertama, advertising ini bersifat impersonal dan kurangnya adanya persuasif. Hal ini dikarenakan pada poin kedua dijelaskan di mana advertising ini bersifat one way communication, di mana perusahaan itu tidak bisa membangun hubungan yang lebih pada konsumennya melalui advertising ini. Lalu yang terakhir itu, walaupun tadi per exposure itu advertising cost bisa dikatakan murah, namun secara keseluruhan advertising cost itu sangatlah mahal. Seperti yang kita tahu, di mana kalau kita naruh di TV ataupun di sosial media itu kita membutuhkan beberapa budget yang besar untuk melakukan sebuah advertising. Next. Nah, lalu promotional tools yang kedua yaitu personal selling, di mana personal selling ini mengikutsertakan personal interaction antara 2 atau lebih orang-orang. Nah, yang pertama personal selling ini bersifat di mana dengan personal selling ini marketer itu bisa observe, mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen itu. Jadi dengan personal selling ini karena dia itu bersifat personal dan jangka panjang, marketer itu bisa melakukan adjustment dari sebenarnya
apa sih yang sebenarnya konsumen itu butuhkan. Lalu yang kedua itu, dengan personalized selling ini juga memungkinkan munculnya semua jenis hubungan dari pelanggan, mulai dari yang dekat ataupun emang yang sekedar dari penjual dan pembeli. Lalu personal selling juga memiliki kelemahan di mana dibandingkan dengan advertising, personal selling ini membutuhkan komitmen jangka panjang. Dan yang kedua itu personal selling juga termasuk salah satu promotional tools yang cukup mahal. Next. Nah, tools selanjutnya itu ada sales promotion, seperti yang sudah tadi dibahas sebelumnya. Sales promotion itu menarik perhatian konsumen, melibatkan konsumen, menawarkan insentif yang kuat untuk membeli dan dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan yang menurun. Nah, tidak hanya untuk mengenerate suatu penjualan baru, sales promotion ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan pada produk yang emang penjualan itu sudah menurun. Nah, sales promotion ini digunakan untuk mengundang respon cepat dari konsumen. Dan namun biasanya sales promotion ini tidak terlalu efektif untuk meningkatkan relationship jangka panjang kepada konsumen. Next. Nah, tools selanjutnya itu ada public relation. Salah satu kelebihan dari public relation itu dia itu lebih bersifat believable atau lebih dipercaya dibandingkan promotional tools lainnya. Kenapa? Karena konsumen itu menganggap public relation itu bukan sebagai alat promosi, melainkan sebuah berita ataupun event yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga meningkatkan believable dari public relation. Nah, salah satu kelebihannya juga public relation juga seperti advertising tadi bisa mendramatis apa yang diinginkan company ataupun produk. Next. Nah, tools selanjutnya ada direct and digital marketing, di mana beberapa bentuk dari direct and digital marketing seperti direct email, katalog, telepon marketing, online marketing, mobile marketing, dan sosial media. Nah, keuntungan dari direct and digital marketing ini dia itu lebih targeted karena menggunakan teknologi yang lebih maju seperti sosial media dan lain-lainnya. Lalu direct marketing juga lebih bersifat secara langsung dan juga lebih personalized. Lalu yang ketiga, direct marketing itu juga lebih interaktif karena dilakukan oleh masing-masing individu antara marketer dan juga konsumennya. Nah, direct dan digital marketing ini sangat cocok untuk produk yang memiliki highly targeted marketing effort dan juga cocok untuk menciptakan customer engagement dan membangun sebuah satu tone untuk customer relationship. Next. Nah, setelah tadi kita mengetahui bagaimana sifat-sifat dari promotional tools, di sini kita akan mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan dalam promotional mix. Secara umum itu ada dua jenis strategi, yaitu push strategi dan juga pull strategi, di mana push strategi itu merupakan strategi promosi yang membutuhkan sales force dan trade promotion untuk mendorong produk melalui channel. Produser akan mempromosikan produk kepada channel members yang nantinya akan mempromosikannya ke konsumen akhir. Lalu di sisi lain ada juga pull strategi, di mana strategi promosi ini memerlukan banyak pengeluaran untuk iklan dan promosi untuk mendorong konsumen akhir akan membeli produk, menciptakan kekosongan permintaan yang menarik produk melalui channel. Jadi intinya push strategi ini di mana perusahaan itu akan mendorong supply dari produknya kepada channel yang dimiliki sehingga nantinya akan tercipta suatu demand dari konsumen. Nah, sedangkan di sisi lain kalau pull strategi itu di mana perusahaan itu akan menciptakan terlebih dahulu demand dari konsumen melalui berbagai promotional tools-nya tadi seperti advertising dan lainnya, sehingga nantinya konsumen itu akan meminta produk melalui channel yang dimiliki oleh perusahaan. Next, boleh. Nah, di sini kita dapat melihat diagramnya di mana pada push strategi itu yang atas, perusahaan itu, produser akan mendorong produksinya, supply-nya melalui retail dan wholesaler, di mana retail dan wholesaler ini nanti akan melakukan tugas marketing kepada konsumen. Nah, sedangkan di sisi lain, kalau pull strategi itu, produsen itu langsung menciptakan sebuah demand melalui promotional tools itu kepada konsumen, sehingga nantinya konsumen itu akan meminta produk tersebut melalui retailer, dan retailer akan meminta produk tersebut dari produser. Next. Nah, salah satu yang harus diperhatikan juga adalah integrating the promotion mix, di mana berbagai promotional mix yang digunakan itu harus menciptakan sebuah satu message yang diberikan kepada konsumen, di mana satu message ini harus berisi keunikan dari brand tersebut dan juga selling point dari produk ataupun suatu brand.
sehingga tidak membuat sebuah kepusingan pada konsumen. Next boleh. Nah, salah satu yang harus diperhatikan juga di mana dalam melakukan promotional mix, perusahaan itu harus memperhatikan legal dan ethical issue. Next, boleh. Nah, di sini itu ada beberapa ethical issue yang ethical dan legal issue yang muncul pada advertising and sales promotion, di mana pengiklan itu harus menghindari adanya false claim ataupun klaim yang tidak sebenarnya perusahaan miliki. Misalnya perusahaan mengklaim bahwa produknya itu nomor 1, ternyata klaim yang dikatakannya itu salah. Nah, itu akan berdampak buruk pada perusahaan nantinya ataupun brand pada jangka panjangnya. Nah, yang kedua, perusahaan itu harus menghindari adanya perilaku penipuan, di mana penipuan ini secara legal maupun etikal itu sangat dilanggar di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, penjual juga harus menghindari iklan bait and switch. Nah, bait and switch ini adalah salah satu strategi yang tidak layak untuk dilakukan, di mana perusahaan akan menawarkan suatu produk dengan harga murah, namun saat permintaan itu datang, perusahaan akan mengatakan bahwa produk itu sebenarnya tidak ada. Jadi, lalu perusahaan menawarkan suatu produk yang lain yang ternyata lebih mahal untuk kepada konsumen itu sebagai solusi yang tadi produk itu tidak ada, seperti itu. Nah, regulasi periklanan di Indonesia itu diatur pada etika pariwara yang selalu diupdate setiap tahunnya. Next. Nah, lalu kita masuk ke chapter 15. Mungkin di chapter 15 ini kita akan membahas mengenai 2 promotional tools secara lebih mendalam, yaitu advertising dan juga sales promotion tadi ya. Nah, yang pertama advertising, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, advertising itu merupakan segala bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang ataupun layanan yang bersifat berbayar. Next. Nah, di sini ada beberapa advertising decision, di mana marketing management itu harus membuat setidaknya ada 4 important decision dalam mengembangkan advertising program, yaitu ada setting advertising objektif, setting the advertising budget, development advertising strategi, dan evaluasi advertising effectiveness. Di mana di sini kita dapat melihat diagramnya, sebenarnya penetapan tujuan ini itu bersifat seperti sebuah proses, di mana perusahaan itu harus men-set dulu objektif keseluruhan dari advertising ini, lalu perusahaan harus menentukan budget decision, lalu selanjutnya perusahaan harus mengembangkan advertising strategi, dan yang terakhir mengevaluasi. Next. Nah, yang pertama setting advertising objektif, di mana advertising objektif ini merupakan tugas komunikasi khusus yang harus diselesaikan dengan audiens pada target audiens tertentu selama pada periode waktu tertentu. Nah, tujuan ini itu harus didasarkan pada keputusan lalu yang berkaitan dengan target market, positioning, dan market mix. Dan yang nantinya keputusan ini akan menjadi salah satu panduan untuk menentukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian advertising untuk mencapai advertising objektif tersebut. Nah, secara umum advertising objektif itu seperti berikut, yaitu seperti membantu meningkatkan engagement dari customer dan menciptakan customer relationship melalui communicating customer value. Next, boleh. Nah, dari advertising objektif ini dapat diklasifikasikan 3 jenis advertising. Yang pertama itu informative advertising, dia itu berguna untuk membangun permintaan primer, dan biasanya dia itu menginformasikan berbagai fitur dari produknya. Nah, biasanya itu informative advertising ini digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru. Lalu yang kedua itu ada persuasive advertising, di mana tipe advertising ini menjadi penting ketika tingkat kompetisi meningkat. Nah, persuasive advertising ini digunakan untuk membangun suatu permintaan selektif. Permintaan selektif itu berupa di mana misalnya ada suatu permintaan pada suatu brand. Nah, persuasive advertising ini itu digunakan untuk mengambil suatu demand dari brand tersebut itu kepada produk kita. Lalu yang terakhir itu dari demand advertising, di mana tujuan utama dari demand advertising ini untuk memaintain customer relationship dan menciptakan sebuah pengingat bagi produk dari yang kita iklankan itu. Nah, demand advertising ini sangat bergantung pada
sangat penting untuk produk yang sudah matang. Next. Nah, di sini dapat dilihat berbagai contoh dari advertising objektif yang didasarkan tadi pengklasifikasian yang 3 tadi. Di mana informatif advertising itu contohnya seperti communicating customer value, building a brand and company image, dan berbagai objektif lainnya. Dan di sini bisa dilihat berbagai objektif lainnya pada persuasive advertising dan juga reminder advertising. Next. Nah, aspek selanjutnya yang harus ditetapkan yaitu advertising budget, di mana advertising budget ini merupakan sumber daya yang dialokasikan untuk produk atau program perikanan pada perusahaan tertentu. Nah, advertising budget ini seringkali bergantung pada tahapan suatu perusahaan atau produk pada produk life cycle. Lalu advertising budget juga dipengaruhi oleh jumlah kompetitor yang ada pada pasar tersebut. Next. Nah, setelah men-set tadi yang budget tersebut, tugas dari perusahaan selanjutnya yaitu mendeveloping advertising strategi, di mana di sini advertising strategi itu merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perikanan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini ada dua jenis utama dari advertising strategi, yaitu yang pertama creating advertising message dan juga selecting advertising media. Next. Nah, salah satu dari tugas advertising strategi tersebut yaitu menciptakan sebuah message, di mana message itu sangat penting pada dunia perikanan saat ini. Kenapa? Pertama, yaitu digunakan untuk memecahkan clutter yang ada pada dunia perikanan. Clutter itu, yang dimaksud clutter itu yaitu merupakan kekacauan, dalam tanda kutip kekacauan pada dunia perikanan, di mana sebagaimana yang kita tahu, semua perusahaan sekarang menggunakan berbagai promotional tools advertising dengan berbagai media, di mana konsumen itu terpapar oleh berbagai iklan yang berbeda melalui berbagai media, mulai dari TV, out of home, sosial media, dan berbagai advertising lainnya. Nah, karena tingkat clutter yang tinggi ini, iklan itu harus menyediakan konten yang menarik, bermanfaat, menghibur, dan juga menghibur. Nah, jika tidak dapat menciptakan message yang sesuai tadi, nah nantinya konsumen itu akan mengabaikan pesan tersebut karena banyaknya iklan yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan. Nah, salah satu metode untuk menyelesaikan masalah clutter ini yaitu dengan merging advertising and entertainment, di mana proses ini itu disebut mediation and find, yaitu sebuah istilah untuk mewakili penggabungan iklan dan hiburan dalam upaya untuk mengatasi clutter dan menciptakan jalan baru untuk menjangkau pelanggan dengan pesan yang lebih menarik. Salah satu contoh dari metode ini yaitu seperti web series yang biasa dikeluarkan perusahaan untuk menciptakan advertising yang memang menarik. Next. Nah, ada dua metode dari merging advertising and entertainment ini, yaitu brand integration dan juga native advertising. Di mana brand integration ini sebelumnya boleh melibatkan menjadikan merek sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa bentuk hiburan atau konten lainnya. Salah satu contoh penerapan dari brand integration ini yaitu product placement, di mana perusahaan itu akan menaruh suatu produk pada suatu konten hiburan tertentu. Misalnya, biasanya terjadi dalam suatu film ataupun sinetron, ada berbagai produk yang diletakkan sengaja pada bagian tertentu untuk menciptakan sebuah awareness pada produk tersebut. Lalu yang kedua itu ada native advertising. Sebenarnya ini cukup mirip dengan brand integration, cuman native advertising ini merupakan salah satu metode product placement yang bersifat sponsored content. Jadi ada berbagai konten yang sengaja dibuat oleh pihak sponsor tertentu untuk mengiklankan produknya. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Farah dan Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Jika tadi lebih ke bagian konseptual, sekarang akan lebih ke bagian aktualnya atau yang sebenarnya dalam strategi pengiklanan. Jadi
pertama kita akan membahas message dan konten strategi. Jadi langkah pertama yang dilakukan untuk membuat advertising konten yang efektif adalah merencanakan message strategi. Apa pesan umum yang akan disampaikan ke konsumen. Setelah itu, pengiklan atau advertiser harus membuat kreatif konsep atau ide besar tentang apa yang apa cara yang dapat menghidupkan pesan dalam cara yang berbeda dan mudah diingat, yang berbeda dari brand lain. Nah, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki dari konsep kreatif konsep ini. Pertama yaitu meaningful atau bermakna, menunjukkan manfaat apa yang membuat produk menarik bagi konsumen. Kedua, believable atau dapat dipercaya. Konsumen itu harus percaya bahwa produk yang diiklankan akan memberikan manfaat yang sudah disampaikan dalam iklan tersebut. Yang ketiga dan yang paling penting adalah distinctive atau berbeda. Nah, bagaimana produk tersebut tuh bisa lebih baik daripada produk yang ditawarkan kompetitor. Next. Nah, setelah itu akan di-execute message, pesannya ini dieksekusi. Advertiser sekarang harus mengubah dari ide besar tersebut, kreatif konsep yang sebelumnya sudah disusun, menjadi eksekusi iklan nyata yang untuk menarik perhatian dan minat target market. Tim kreatif harus menentukan bagaimana pendekatannya, approach-nya, style, tone, kata-kata, dan format yang terbaik untuk mengeksekusi pesan tersebut. Jadi dalam eksekusi ada beberapa gaya yang dapat diadaptasi. Berikut listnya seperti slice of life, kehidupan sehari-hari, atau gaya hidup, fantasi. Kalau slice of life, seperti yang sudah Hafiz sampaikan tadi, bisa lewat web series yang diterbitkan beberapa perusahaan. Lifestyle, misalnya seperti iklan-iklan rokok yang memperlihatkan gaya hidup mewah dan lain-lain, dan seterusnya. Next. Nah, ini salah satu contoh yang ingin kami angkat, bahwa bagaimana message yang ingin disampaikan dieksekusi dengan sangat baik. Bisa dilihat di sebelah kanan dari podcastnya Deddy Corbuzier, dia memasang billboard di mana-mana, namun tidak sampai di situ saja. Billboard tersebut dijadikan omongan, dibuild agar menjadi omongan di mana-mana. Nah, penjelasan lengkapnya tentang ini bisa dilihat di video YouTube yang di sebelah kiri, dibahas oleh Panji Pragiwaksono. Nah, namun yang intinya yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana pesan tersebut bisa meaningful, bermakna, terus dapat dipercaya dengan simpelnya pesan yang disampaikan dari billboard, tapi dapat dipercaya apa yang bakal didapat mendengar podcast, karena podcast tersebut sudah terkenal di mana-mana dan berbeda. Belum ada yang bisnis podcast yang sampai memasang billboard seperti ini. Lalu juga secara eksekusi, mereka sangat baik melakukannya, bukan hanya memasang billboard, tapi meramaikan omongan-omongan yang terjadi di sosial media, karena banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan billboard, namun tidak dibawa sebagai suatu ekosistem dalam strategi pemasarannya, hanya sebatas memasang billboard saja, tapi ini bisa dibawa kemana-mana sampai diomongin sama orang, dan jadi lebih terkenal lagi. Next. Nah, selain perencanaan konten yang dibuat oleh tim advertising, ada juga strategi lain, yaitu consumer generated content. Nah, consumer generated content ini adalah maksudnya konten yang dibuat dari konsumen produknya digunakan untuk sebagai media advertising. Jadi karena berkembangnya sosial media yang sangat besar sekarang,
banyak orang yang mempublish, merilis karyanya di mana-mana hasil dari apa yang dia buat. Nah, salah satunya seperti dari Photoshop ini. Jadi Photoshop untuk mengisi konten hariannya tidak selalu dari timnya yang membuat hasil editan foto, namun mereka mengambil, mengkurasi foto-foto hasil editan orang-orang yang bagus, lalu dibeli lisensinya agar jadi milik mereka, lalu dipakai untuk media promosi. Seperti yang bisa dilihat, dia nge-tag di Instagram, men-tag pembuatnya di Instagram untuk menghormati pembuatnya, tapi dia juga sekaligus menggunakan hal tersebut untuk media promosi. Nah, jika dieksekusi dengan baik, consumer generated content ini dapat memasukkan karya pelanggan dalam brand message yang ingin disampaikan dan menghasilkan engagement yang lebih besar. Kenapa engagement yang lebih besar? Karena ini bisa dianggap sebagai testimoni langsung dari pelanggan yang sudah bisa menghasilkan karya atau hal-hal lain, lalu dipajang oleh perusahaan. Selain itu, dalam praktiknya juga mungkin bisa seperti lomba-lomba video, lomba kompetisi-kompetisi yang sedang marak di sosial media, challenge-challenge seperti itu agar promosinya lebih luas, mereka tidak fokus di akun milik mereka, namun membuat lomba agar lebih banyak masyarakat yang terpapar dengan informasi produk tersebut. Next. Nah, dalam perencanaan pengiklanan perlu juga adanya pemilihan media iklan yang sangat hati-hati. Jadi ada 4 langkah untuk memilih media dalam beriklan, yaitu yang pertama determining reach, frequency, impact, and engagement. Lalu choosing among major media types. Yang ketiga selecting specific media vehicle. Lalu yang terakhir adalah choosing media timing. Jadi dari yang pertama menentukan reach, frekuensi, impact, and engagement. Reach itu seberapa besar dari target market yang akan dikenai, yang ditargetkan akan terkena iklan kita. Lalu frekuensi seberapa sering dari yang terpapar iklan tersebut mendapatkan dapat melihat iklan tersebut. Terus bagaimana impact yang diinginkan, outputnya bagaimana, lalu engagement, bagaimana iklan tersebut dapat berinteraksi secara nyata dengan pelanggan-pelanggan. Nah, selanjutnya adalah choosing among major media types. Banyak sekali media yang bisa digunakan dalam beriklan, seperti televisi, sosial media, radio, koran, dan lain-lain. Lalu, selecting specific media vehicle, setelah memilih tipe media yang cocok untuk mengiklankan produk yang dimiliki perusahaan, kita harus memilih perusahaan mana atau media mana yang akan dipilih untuk tempat kita beriklan, karena brand image yang dibawa harus sejalan dengan brand dari media yang spesifik tersebut. Seperti misalnya kalau produk-produk minuman tidak agak kurang tepat jika diiklankan di koran atau radio, karena itu membutuhkan audio dan visual yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, agar impact-nya lebih besar, begitu. Nah, selanjutnya choosing media timing. Timingnya bisa secara bulanan, bakal muncul berapa kali, di jam berapa saja. Seperti yang kita tahu di Indonesia ada larangan untuk iklan rokok di jam prime time, jam 7 sampai jam 9, dan lain-lain, itu harus diperhatikan,
Begitu. Next. Nah, ini advertising media yang dapat dipilih, bisa dibaca sendiri. Ada televisi, digital, mobile, and social media, koran, lalu ada direct mail atau email langsung atau surat, majalah, radio, dan outdoor, seperti turun lapangan gitu. Nah, next saja. Nah, selanjutnya setelah mengeksekusi, setelah iklan yang sudah ditampilkan, dilihat masyarakat, harus ada metode mengevaluasinya agar kita bisa melihat apa dampak yang diberikan dari iklan yang kita keluarkan, kita sampaikan ke masyarakat. Nah, gimana cara mengevaluasinya? Ada dua cara. Ada dua hal yang biasanya dievaluasi dalam iklan dan penghasilan apa yang didapatkan dari iklan tersebut ke perusahaan. Yang pertama adalah communication effect, merupakan kegiatan pengukuran bagaimana iklan tersebut dan media tersebut dapat seefektif apa penyampaian pesan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada sales and profit effect. Nah, ini tuh sales and profit effect, kalau yang sebelumnya communication effect lebih mudah untuk diukur karena sudah banyak tolak ukurnya. Nah, sales and profit effect ini meskipun sudah ada tolak ukurnya, lebih sulit diukur karena banyak faktor yang mempengaruhi sales dan profit. Jadi penjualan dan keuntungan juga dapat dipengaruhi oleh aspek lain seperti fitur dari produk, harga, dan kesediaan produk. Nah, tidak selalu dari iklannya saja. Jadi mereka harus memperhitungkan faktor-faktor lain saat menghitung efek dari advertising ini ke sales dan profit. Next. Nah, selanjutnya ada other advertising consideration. Jadi yang pertama ada dalam membangun strategi itu ada dua pertanyaan tambahan yang harus dijawab oleh perusahaan. Pertama adalah siapa yang akan melakukan tugas advertising. Nah, kalau di perusahaan kecil, tugas advertising mungkin diberikan kepada divisi penjualan. Namun seiring bertumbuhnya perusahaan, advertising akan menjadi semakin rumit sehingga seringkali memakai jasa dari advertising agency. Nah, semakin berjalannya waktu, mungkin perusahaan akan consider untuk membangun divisi advertising sendiri. Namun pada perjalanannya, advertising agency seringkali digunakan juga di antara dua siklus itu. Advertising agency ini dia juga yang perusahaan dari luar, di luar perusahaan tersebut yang membantu dalam dari merencanakan sampai mengeksekusi dan mengevaluasi iklan yang dilakukan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan strategi advertising-nya sampai dengan kompleksitas di international market, karena international market di negara lain, kondisi dari ekonomi, sosial, dan politiknya sudah beda. Jadi pasti ada beberapa hal yang harus di-consider sebelum merencanakan iklan dan lain-lain. Nah, ada juga masalahnya selain itu di sisi biaya dan regulasi yang berbeda-beda dari hukumnya, juga dari peraturan pemerintahnya yang mungkin akan sedikit banyak harus memberikan penyesuaian dari yang sebelumnya, dari strategi sebelumnya yang sudah berhasil dilakukan di home country-nya, terus mau dilaksanakan di negara lain harus diubah gitu. Next. Nah, selain itu, selain iklan, ada juga fungsi public relation. Nah, tugas utama public relation itu membangun hubungan baik dengan berbagai stakeholder perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang
menguntungkan. Selain itu, membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau mencegah rumor, cerita, dan peristiwa yang tidak menguntungkan. Jadi ada beberapa fungsi dari public relation untuk memberikan press release, terus mempublikasikan brand atau produk, terus secara general public affairs, hubungan dengan publik, terus lobbying terkait ke pemerintah, terkait regulasi dan lain-lain. Lalu investor relation, maaf, sebentar. Lalu investor relation dan development. Nah, ada beberapa tools yang dapat digunakan oleh public relation, seperti special event, seperti sponsorship ke perusahaan lain atau ke melakukan CSR, terus materi audiovisual atau tertulis, press release yang tadi, atau video-video promosi, lalu juga ada corporate identity material, video profil, dan lain sebagainya. Lalu public service, seperti CSR. Next. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.